Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita pada pagi hari ini yakni berkaitan dengan masalah penglihatan mata hati yang buta. Penglihatan mata hati yang buta. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pengarang kitab mengemukakan di dalam kitabnya, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alan zimazil basirati minka. Kemukakan oleh beliau, kesungguhanmu untuk mencapai apa yang telah ditanggung oleh Allah dari kelalaianmu dalam apa yang telah diperintahkan kepadamu, itu adalah menandakan atas kebutaan hatimu atau kebutaan penglihatanmu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kaya, Al-Ghani. Allah yang Maha Kaya dan Maha memiliki segalanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi Allah itu Maha Kaya. Milik Allah apa yang ada di bumi dan di langit. Segala apa yang ada di bumi dan di langit. Wa ma bainahuma. Dan segala apa yang ada di antara bumi dan langit. Itulah semua milik Allah. Makanya Allah disebut adalah Allah yang Maha Kaya dan Maha memiliki segalanya. Allah tidaklah pernah lupa memperhatikan kebutuhan hidup atau rizki makhluk-makhluknya. Jadi Allah juga disebut dengan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu selain pencipta juga yang Maha pemelihara. Allah lah yang menciptakan makhluk, tentulah Allah yang memelihara makhluk. Oleh karena itu hadirin, sehingga tidak ada alasan sedikit pun bagi manusia untuk takut atau khawatir tidak mendapatkan rezeki, atau bahkan takut akan mati kelaparan. Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Segala, memiliki segalanya. Allah Maha Kaya, Allah Maha memiliki segalanya. Allah tidak akan pernah lupa memperhatikan kebutuhan hidup atau rezeki makhluknya.
Sekali lagi, tidak ada alasan sedikit pun bagi manusia untuk takut atau khawatir tidak mendapatkan rizki, ya. Atau bahkan takut akan kelaparan. Nggak ada alasan tuh. Karena memang semua itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada alasan yang demikian itu selagi manusia mau berusaha, Allah akan memberikan rizki untuknya. Jadi intinya adalah rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kan di dalam pembahasan kemarin ada 4 hal yang ditentukan oleh Allah ketika kita masih di alam rahim. Ketika umur kita 120 hari, kira-kira 4 bulan, ditentukanlah salah satunya adalah rizki. Jadi selama manusia itu mau berusaha, Allah akan memberikan rizki untuknya. Jadi sekali lagi bahwa Allah akan memelihara dan memberikan rizki kepada umat manusia sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran surat Hud ayat yang ke-6. Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa, termasuk tumbuhan. Hewan mah sudah kandungan, makhluk yang bernyawa karena bergerak, apalagi manusia. Jadi yang dimaksud binatang melata di sini di dalam Hud ayat 6 ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa, termasuk tumbuhan. Tumbuhan itu adalah makhluk yang bernyawa. Dia tumbuh dan berkembang, ya. Dari kecil kemudian berkembang, membesar dan tua, akhirnya mati. Jadi semuanya itu ya, sudah ditanggung oleh Allah rezekinya. Binatang dan tumbuhan saja diberikan rezeki oleh Allah, apalagi manusia yang memang Allah ciptakan manusia sebaik-baik daripada penciptaan, yang memang Allah berikan kepada manusia kedudukan yang sangat mulia, yaitu Allah memberikan kepada manusia akal dan pikiran serta hati, sehingga pasti manusia itu akan diberikan dan telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perhatikanlah firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Al-Ankabut ayat yang ke-60. Wa ka'ayin min dabatin la tahmilu rizqahallahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan beberapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau tidak dapat mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepada kalian, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah yang mengurus rizki, ya.
banyak binatang-binatang yang memang sepertinya kalau kita lihat mereka tidak memiliki kemampuan untuk memikul dan menanggung rizki, mencari nafkah, banyak. Tapi itu semua terpelihara oleh Allah, dengan Allah tetap memberikan kepada hewan-hewan tersebut rizki, sehingga dia dapat tumbuh dan berkembang, sehingga hewan tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Sekali lagi, dan beberapa banyak binatang yang tidak dapat membawa, tidak dapat mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hal mencari rizki, Allah telah memberikan batasan-batasan, di antaranya tertuang di dalam Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Dan carilah apa yang sudah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagian dari kenikmatanmu di dunia. Allah mempersilahkan kepada kita untuk mencari akhirat, karena bagi seorang mukmin tujuan akhir daripada hidupnya adalah akhirat, satu tempat yang abadi, satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kan begitu ya? Satu tempat yang abadi, satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu kita selaku orang-orang yang beriman dan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mencari akhirat. Diperintahkan oleh Allah untuk mencari akhirat kita. Ya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Dan carilah apa yang sudah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan akhirat. Cari surga, cari ridha Allah di akhirat. Ya memang itu satu anugerah yang sangat luar biasa. Tujuan akhir dari seorang mukmin. Dan carilah apa yang sudah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagian dari kenikmatanmu di dunia. Akan tetapi kita juga harus mencari dunia kita, ya. Kita harus mencari dunia kita. Gitu. Walau bagaimanapun kan kita harus hidup, harus makan minimal, ya. Kita juga dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah harus ditopang dengan kehidupan dunia. Kalau kita nggak mau mencari gimana? Bagaimana cara menutup aurat? Aurat itu ditutup membutuhkan pakaian dan kain. Bagaimana kita bisa membeli kain? Maka carilah dunia untuk kita bisa membeli kain, kemudian menutup aurat. Carilah dunia kamu untuk menunjang kehidupan akhirat. Sajadah kan kudu dibeli dengan uang, dengan finansial, yang semua itu adalah urusan dunia.
Carilah kenikmatan kamu di dunia, istri, anak, keluarga. Itu kan salah satu kenikmatan dunia. Dalam rangka menghidupi dan memenuhi keperluan keluarga, baik istri maupun anak, seperti sandang, pangan, dan papan, dibutuhkan kita untuk mencari dunia. Oleh karena itu, carilah akhiratmu, kata Allah, tapi janganlah kalian melupakan dunia. Jadikanlah dunia itu sebagai jembatan untuk menuju kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, ketika kita mencari dunia, nggak boleh serampangan, ya, nggak boleh semau gue. Yang halal diembat, yang haram juga diembat, itu nggak boleh. Mencari dunia kita Allah telah tentukan. Silakan mencari dunia dengan cara-cara yang baik, mengambil dengan cara-cara yang halal. Nggak boleh menjilat ke atas, menginjak ke bawah, sikut kanan, sikut kiri, yang akhirnya merugikan orang lain, dan itu adalah perbuatan yang zalim. Silakan mencari dunia, tapi dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu ya? Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, dalam mencari bekal untuk kehidupan akhirat, tidak boleh melupakan kepentingan dunia. Begitu juga sebaliknya. Karena mencari bekal atau rezeki untuk kepentingan dunia adalah merupakan suatu ibadah juga. Tentu saja hal ini juga tergantung kepada niat. Jadi mencari rezeki untuk dunia, kehidupan dunia, mencari dunia itu adalah salah satu bentuk ibadah. Nah, kita di dalam kemarin dalam fikih kita bahas masalah muamalah. Ya kan? Kita bahas masalah muamalah kemarin. Di antara muamalah kita bahas masalah syirkah. Syirkah itu adalah persekutuan, perserikatan untuk bekerja sama dalam bidang usaha, dalam bisnis. Itu kan dunia. Ya kan? Kita juga diajarkan di dalam muamalah bagaimana berdagang, bertijarah, dan lain sebagainya. Artinya bahwa Islam mempersilakan umatnya, pengikutnya, ya, untuk mencari dunia, ya, untuk mencari dunia. Oleh karena itu dipersilakan oleh Allah untuk mencari dunia, maka dalam rangka mencari dunia itu pun termasuk ibadah. Itu pun termasuk ibadah, dan tentunya, ya, jika memang dikategorikan ibadah, tentunya juga dia berniat ibadah. Mencari uang, mencari harta benda karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Dan pertama karena niatnya sudah karena Allah, mencari uang karena Allah, mencari harta benda dan berdagang karena Allah, dan diniatkan ibadah, maka cara-caranya pun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya. Nggak boleh dalam kita mencari uang, apakah kita menjadi pegawai, apakah kita menjadi pengusaha atau pedagang, nggak boleh kita melakukannya dengan cara-cara yang haram. Tepu sana, tepu sini, bohong sana, bohong sini dalam mencari dunia, itu dilarang. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain niat ibadah, mencari uang niat karena Allah, dalam perjalanannya juga harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah dan Rasulnya tentukan.
Insya Allah dalam rangka kita mencari dunia maka bernilai ibadah. Kemudian perhatikanlah firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 yang artinya, dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali supaya beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'buduni. Jadi tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya segala aspek kehidupan yang dilakukan oleh manusia pasti bisa bernilai ibadah. Makanya kalau kita lihat, kalau kita pelajari, ibadah itu ada ghairu mahdoh, ada yang mahdoh. Ya, mahdoh apa? Yaitu ibadah yang murni seperti sholat yang memang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ghairu mahdoh seperti muamalah, berdagang, bersirkah, bertijarah, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kalau kita lihat surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, segala aspek kehidupan kita pasti akan bisa bernilai ibadah. Tidur saja bisa menjadi ibadah, bersetubuh saja dengan istri bisa menjadi ibadah. Begitu kan? Sekali lagi, segala aspek kehidupan, segala kegiatan yang kita lakukan pasti bernilai ibadah, pasti bisa menjadi nilai ibadah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi Allah juga berfirman dalam surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquha wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu supaya mengerjakan sholat dan sabarlah dalam melaksanakannya. Kami, maksudnya adalah Allah, tidak menuntut kamu supaya mencari rizki. Kami, yakni Allah, yang menjamin rizkimu dan akibat atau kemenangan yang terakhir bagi orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, rizki itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dituntut oleh Allah bukan mencari rizki, tapi yang dituntut oleh Allah untuk beribadah. Makanya dikemukakan wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah kepada keluargamu dengan sholat, maksudnya dengan ibadah. Nah, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan masalah rezeki, Allah telah tentukan. Dan perintahkanlah kepada keluargamu supaya mengerjakan sholat dan sabarlah dalam melaksanakannya. Kami, yakni Allah, tidak menuntut kamu supaya mencari rizki. Kami, yakni Allah, yang menjamin rizkimu dan akibat kemenangan yang terakhir bagi orang yang bertakwa. Dengan jaminan-jaminan yang telah dijanjikan oleh Allah tersebut, kiranya manusia tidak perlu cemas lagi, karena janji Allah itu pasti benar adanya. Allah pasti akan menepati janjinya. Dengan bahasan yang kita bahas tadi, sekali lagi, pertama, kita nggak perlu takut bahwa kita nggak kedapatan rezeki. Kita nggak perlu takut kelaparan, karena rezeki udah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah perintahkan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kemudian yang ketiga adalah
dalam rangka kita mencari rezeki, niatkanlah ibadah lillahi ta'ala. Kemudian dalam mencari rezeki tersebut, gunakanlah mencarinya dengan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah tentukan. Hindari keharaman, jangan berbuat tipu daya, jangan berbohong dan lain sebagainya dalam rangka mencari rezeki. Insya Allah seluruh aspek kehidupan umat manusia, seluruh aspek kehidupan kita pasti bernilai ibadah, dan pasti Allah telah tentukan ganjaran kebahagiaan dan kenikmatan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.